Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Bilqis akan mereview jurnal tentang musyarakah dalam fikih dan perbankan syariah karya Mahmudatus Sa'diyah. Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang bisa dilakukan. Ada yang dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama atau kolektif. Perlu diketahui bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain agar mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur, dan pertalian antara satu dengan yang lain menjadi lebih baik. Yang pertama, kependahuluan. Islam diturunkan ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan tugas manusia adalah sebagai khalifah Allah di bumi dan menjaga dan terus mengusahakan agar rahmatan lil alamin dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam. Manusia hendaknya jangan hanya berupaya mengisi kehidupan ini dengan urusan surgawi, akan tetapi harus juga memikirkan hal-hal duniawi guna terciptanya masyarakat yang produktif. Karena perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Namun yang paling berbahaya dari perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang begitu cepat menimpa alam kemanusiaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sebagai sebab dari ketidakberdayaan individu dan masyarakat lemah. Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi Islam dalam perspektif Islam adalah musyarakah atau syirkah, atau yang bisa disebut dengan perseroan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya sigat, yaitu ijab dan qabul. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola bersama-sama mengangkat mereka. Secara sederhana, akad musyarakah digambarkan sebagai satu proses transaksi di mana dua orang atau institusi atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati. Dalam konteks perbankan, musyarakah berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk proyek tersebut. Syirkah dari etimologi berarti al-ikhtilat, yang mempunyai arti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran adalah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sulit untuk dibedakan lagi. Definisi syirkah menurut Imam Syafi'i yaitu berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah ada 3. Yang pertama, dalam Al-Quran, dalam surat Shad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surat yang kedua terdapat surat An-Nisa ayat 12, yang artinya, tetapi jika saudara-saudara ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Yang kedua adalah hadis. Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut:
Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudara atau temannya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dasar hukum syirka yang ketiga yaitu ijma' Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari teori ke praktik telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. Musyarakah dalam perspektif fikih. Musyarakah atau yang disebut syirkah atau syarikah berasal dari fi'il madi syarok, yashrok, syirkah, wasyarokah yang mempunyai arti sekutu atau teman perseroan, perkumpulan, atau perserikatan. Jenis dan macam-macam musyarakah. Ulama fikih memberikan beberapa macam musyarakah. Sebagian ada yang memperoleh syirkah tertentu dan ada juga yang melarang syirkah tertentu. Ulama fikih membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Yang pertama syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Syirkah amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tapi terjadinya sendiri serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak punya hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Syirkah amlak terdiri atas syirkah ikhtiari, yaitu perkongsian yang secara otomatis tapi bebas untuk menerima atau menolak. Yang kedua, syirkah jabari, yaitu perkongsian yang secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Yang ketiga, syirkah ukut, yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Mengenai syirkah al-ukut, para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, yaitu syirkah al-amwal, syirkah al-a'mal, dan syirkah al-wujuh. Masing-masing bersifat syirkah al-mufawadoh dan inan. Fuqaha Hanabilah membedakan menjadi 5 macam syirkah, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mufawadoh, syirkah al-abdan, dan syirkah al-wujuh, serta syirkah al-mudharabah. Dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi 4 jenis syirkah, yaitu berdasarkan paparan para fuqaha, pembagian dari jenis syirkah dapat dihimpun menjadi 2 kategori, yaitu kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi syirkah, yaitu syirkah al-amwal, al-a'mal, abdan, dan al-wujuh. Sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mufawadoh, dan syirkah al-mudharabah. Syarat dan rukun musyarakah. Para ulama memperselisihkan mengenai rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada 2, yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul yang menentukan adanya syirkah. Adapun mengenai 2 orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad, seperti dalam akad jual beli. Dan jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun syirkah menurut para ulama, yang pertama adalah sigat atau ijab dan qabul. Yang kedua al-aqidain atau subjek perikatan. Yang ketiga mahallul akad atau objek perikatan. Tujuan dan manfaat musyarakah. Tujuan daripada syirkah adalah untuk memberi keuntungan kepada karyawan, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah, dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah, di mana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank
secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan musyarakah meliputi: yang pertama, 1. Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang ketiga, lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Yang keempat, prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga di mana bank akan menagih pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Dalam akad musyarakah juga terjadi resiko dalam pembiayaan musyarakah yang lumayan relatif tinggi, yaitu nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Yang kedua, nasabah sering lalai dalam usaha untuk melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data yang sebenarnya. Musyarakah perspektif perbankan syariah. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan seperti pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, untuk modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian saham, baik secara singkat maupun bertahap. Demikianlah review jurnal yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.